Assalamualaikum Ananda Ustazah semuanya. Bagaimana kabar hari ini? Semoga Ananda sehat selalu dan tentunya dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, pada hari ini Ustazah akan mengajarkan BMR ya, Budaya Melayu Riau. Dan untuk hari ini kita sudah masuk ke semester 2, yaitu pada bab 4, yaitu Seni Pertunjukan Melayu Riau. Yang akan kita bahas pada hari ini yaitu yang poin A, Seni Pertunjukan Teater. Seni pertunjukan teater ini ada beberapa. Yang pertama yaitu makyong. Yang kedua bakoba atau koba. Dan yang ketiga teater mendu. Dan yang keempat teater bangsawan. Yuk sekarang kita lihat penjelasannya. Pernahkah kalian melihat pertunjukan teater Melayu? Selain teater, ada banyak jenis seni pertunjukan budaya Melayu. Pertunjukan Melayu sangat indah bila diresapi dengan hati. Selain itu, seni pertunjukan Melayu berisi ajaran hidup dan petuah yang berguna bagi kehidupan kita saat ini dan di masa depan. Nah, untuk itu, mari pelajari apa saja seni pertunjukan Melayu Riau tersebut. Ya, kita masuk ke poin A, seni pertunjukan teater. Ya, teater merupakan sebuah karya seni yang kompleks karena di dalamnya juga terdapat unsur-unsur kesenian lain. Di beberapa desa dan kota di Riau masih dijumpai jenis-jenis teater klasik. Bentuk kesenian ini semakin berkembang dan kokoh setelah mendapat kesempatan memasuki istana. Sehingga bentuknya kemudian menunjukkan ciri-ciri istana yang berbeda dengan wujud awalnya sebagai kesenian rakyat. Nah, sekarang kita masuk ke seni pertunjukan yang pertama yaitu makyong. Yang pertama poinnya yaitu sejarah. Makyong adalah salah satu jenis kesenian Melayu yang menggabungkan unsur-unsur ritual, tari, nyanyi, dan musik dalam pementasannya. Dalam pertunjukannya, makyong mempertemukan antara pemain dan penonton. Dengan perkataan lain, pementasannya mempertemukan pemain dengan penonton dalam ruang, waktu, dan tempat yang sama. Kesenian ini berasal dari daerah yang dari segi budaya termasuk rumpun Melayu, yaitu dari daerah Narayala, Patani pada sekitar abad ke-17. Makyong kemudian menyebar ke daerah Kelantan sekitar 200 tahun yang lalu. Tetapi tanpa memakai topeng seperti di tempat asalnya. Dari Kelantan ini, makyong kemudian menyebar ke Indonesia, yaitu ke daerah Bintan dan Batam melalui Tanjung Kurau atau Singapura. Makyong di Indonesia mengalami kejayaan pada masa keemasan Kesultanan Riau Lingga dan pada masa sekitar tahun 1950-an. Pada masa kejayaannya ini, makyong pernah dianggap sebagai kesenian istana. Akan tetapi, dewasa ini kesenian tersebut tidak hanya menjadi konsumsi kelompok tertentu saja, melainkan sudah menjadi pertunjukan yang dapat dinikmati oleh masyarakat umum. Masa lalu, makyong ditemukan di Tanah Merah dan di Mantang Arang, daerah Kepulauan Riau. Di Mantang Arang terdapat 8 makyong yang dipimpin oleh Hasan, Niposo, Tongkong, Botak, Ungu Mayang, Awang, Begoh, Halid. Di Tanah Merah dipimpin oleh Embak Tanah Merah. Di Rempang dan Sembulang dipimpin oleh Nia. Daerah Kasu dipimpin Minah, Kekap, dan Mak Darus. Emak Empak memimpin daerah Dompa. Teater makyong yang masih ada sekarang adalah teater makyong Mantang Arang yang dipimpin oleh Halid. Usia anggota teater ini lebih dari setengah abad. Luar biasa sekali ya. Dan sekarang kita masuk ke poin B, pementasan makyong ya. Jadi untuk pementasan makyong ini silahkan Anda baca ya. Berikut ini
setelah Ananda membaca tentang poin B, tentang pementasan Mak-yong, sekarang kita lanjut ke poin C, yaitu cerita Mak-yong. Cerita Mak-yong berasal dari folktale atau warisan dari tukang cerita istana. Semua lakon ditularkan melalui tradisi lisan. Cerita Mak-yong yang populer adalah Tuan Putri Ratna Emas, Nenek Gajah dan Daru, Cerita Gondang, Wak Peran Hutan, Gunung Intan, Dewa Muda, Dewa Indra, Megat Muda, Megat Sakti, Megat Kiwi, Bungsu Sakti, Putri Timun Muda, Raja Muda Laleng, Raja Tingkai Hati, Raja Dua Serupa, Raja Muda Lembek, Gading Betimbang. Lakon Nenek Gajah dan Daru mengisahkan tentang seekor hewan mitologis Melayu bernama Gajah Mina di pusat Tasik Pauh Janggi yang bertempur dengan bermacam-macam ular dan naga. Anggota kelompok Mak-yong dan masyarakat sekitar Mantang, Arang percaya bahwa cerita ini dipentaskan tanpa semah dan upacara akan mendatangkan badai dahsyat. Tokoh pertunjukan Mak-yong terdiri dari wanita sebagai Pak Yong, Mak Yong, Putri, Inang, dan Dayang. Pria berperan sebagai Awang, Mak Perambun, Wak Petanda Raja, Wak Nujum, Dewa, Jin, Pembata, dan Raksasa. Untuk musik tari dan nyanyi serta tata busana, topeng dan properti, silahkan dibaca ya nak. Nah, setelah baca yang tadi, kita masuk ke seni pertunjukan teater yang kedua, yaitu bakoba atau koba. Koba adalah bentuk sastra lisan yang dikenal oleh masyarakat Melayu di sepanjang aliran Sungai Rokan, atau kita ini Sungai Batang Lubu itu termasuk Sungai Rokan ya. Kisah-kisah yang disampaikan dalam koba pada masanya berfungsi juga sebagai media budaya, agama, dan sosial dalam masyarakat Melayu di Rokan Hulu. Ini seni pertunjukan dari daerah kita ya. Pada era tahun 60-an, koba atau biasa disebut juga bakoba masih cukup populer. Koba ditampilkan pada acara pesta pernikahan, panen padi, dan penabalan datuk-datuk. Nah, bakoba ini baru-baru ini ada pementasannya loh. Nah, adakah Ananda yang menontonnya secara langsung? Ya, kalau bagi yang sudah menontonnya secara langsung, berarti itu adalah salah satu seni teater dari masyarakat Melayu, khususnya masyarakat kita sendiri. Ya, mari kita cintai budaya-budaya Melayu yang ada di sekitar kita, terutama dari daerah kita sendiri. Nah, selanjutnya silahkan dibaca ya, agar Ananda lebih tahu apa itu bakoba. Dibaca dengan teliti ya. Ya, itulah tadi yang kedua, yaitu bakoba atau koba. Sekarang kita masuk ke yang ketiga, teater mendu.
Teater Mendu merupakan drama tradisional yang disukai di Pulau Buguran. Pertunjukan Mendu memakai panggung terbuka, menyajikan cerita tentang dewa, jin mambang, beruk, nenek kabayan, raja Cina, raja Majusi, dan Langkradua. Tokoh utama adalah Dewa Mendu. Ya, kelanjutannya silahkan dibaca ya, Nak. Nah, kita masuk ke seni teater yang terakhir, yaitu yang keempat, teater bangsawan. Pemain teater bangsawan menuturkan dialog secara spontan dan berimprovisasi berdasarkan jalan cerita, yang menjadi daya tarik tersendiri bagi penonton untuk menyaksikan pementasan selain pemain yang lucu dan cantik. Hal yang penting dalam pementasan teater bangsawan adalah keaslian cerita yang dilakonkan, dan cerita dianggap lengkap jika terdapat unsur lucu dan melodrama. Nah, cerita teater bangsawan ini silahkan dibaca selanjutnya ya. Ya, alhamdulillah selesai sudah pelajaran tentang poin A, yaitu seni pertunjukan teater. Nah, yang pertama itu ada makyong, yang kedua itu ada bakoba atau koba, yang ketiga teater mendu, dan yang keempat teater bangsawan. Silahkan diulang-ulang pelajarannya agar Anda lebih mengetahui kebudayaan masyarakat Melayu Riau. Nah, demikian untuk hari ini. Semoga bermanfaat. Ustazah ingatkan untuk melakukan 4M. Apa itu? Yang pertama, menggunakan masker. Yang kedua, sering-sering mencuci tangan. Yang ketiga, menjaga jarak. Dan yang keempat, menghindari kerumunan. Dengan mematuhi protokol kesehatan tersebut, semoga kita dihindari dari wabah COVID-19. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.